Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi tatimmu bis sholihah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berikut Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib mendapatkan pemboikotan selama kurang lebih 3 tahun di Syib Abi Thalib. Syib Abi Thalib itu terletak antara Safa dan Marwah di sebelah kanan. Di tempat itu Rasulullah SAW dan para sahabat termasuk Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib betul-betul mengalami penyiksaan yang luar biasa karena mereka diboikot tanpa akses makanan, sehingga mereka mengalami kelaparan, tidak ada akses makanan yang sampai kepada mereka, sehingga dalam kondisi yang sangat sulit mereka alami. Itulah peristiwa Muqatta'ah 3 tahun sebelumnya. Setelah itu mereka lepas dari pemboikotan seperti yang kita sama-sama tahu ketika misak atau dokumen yang ditulis oleh orang-orang kafir itu dimakan oleh rakyat, dan kemudian ada sejumlah pemuda Quraisy yang mengambil misak yang zalim ini. Tetapi setelah Rasulullah dan para sahabat lepas dari Muqatta'ah atau pemboikotan selama kurang lebih 3 tahun itu, ternyata Rasulullah SAW belum selesai ujian, belum selesai musibah yang dialami oleh baginda Nabi SAW dan para sahabat. 6 bulan setelah peristiwa pemboikotan itu berakhir, justru Rasulullah SAW diberikan pada ujian yang tidak kalah beratnya ketika orang yang paling dicintai, yang selama ini menjadi pelindung bagi dakwah Nabi, yaitu paman Rasulullah SAW Abu Thalib, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepergian paman yang begitu luar biasa, sangat dicintai oleh Nabi, karena Abu Thalib sebagai paman juga selama ini telah memberikan perlindungan yang luar biasa kepada Rasulullah SAW. Di saat momen menjelang sakaratul maut itu, Rasulullah berusaha untuk mengajak pamannya agar memeluk Islam, tetapi apa daya, Rasulullah SAW tidak berhasil. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka lan tahdi man ahbabta. Engkau sama sekali tidak bisa memberikan petunjuk atau hidayah kepada siapapun yang kau cintai. Begitu firman Allah di dalam Al-Quran menenangkan Rasulullah agar Rasulullah tidak bersedih karena pamannya tidak berhasil diislamkan. Paman yang notabene selama ini betul-betul dicintai oleh Rasulullah. 2 bulan setelah wafatnya Abu Thalib, paman tercinta Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuwailid, istri yang begitu dicintai, yang selama ini memberikan segala-galanya, memberikan semuanya kepada Rasulullah SAW, pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Khadijah, wanita yang selama ini memberikan hartanya, memberikan jiwa dan raganya untuk perjuangan Islam, dipanggil menghadap Allah tepat pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, 2 bulan setelah wafat paman tercinta Rasulullah SAW. Pendek kata, apa yang selama ini menjadi sandaran Nabi di kalangan manusia, Abu Thalib dan Khadijah, diambil oleh Allah. Tahun itu betul-betul merupakan tahun kesedihan, sehingga dikenal dengan Amul Huzn. Setelah peristiwa ini, orang kafir Quraisy begitu berani, mereka semakin keras permusuhannya kepada Rasulullah dan para sahabat. Bahkan kemudian Abu Bakar radhiyallahu an ketika itu hijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan keyakinannya, sehingga kemudian akhirnya dikembalikan oleh orang yang memberikan perlindungan kepadanya. Begitu juga Rasulullah SAW seperti dalam kisah mendapatkan penyiksaan dari Uqbah bin Abi Mu'aid sampai Rasulullah pingsan. Bahkan kemudian kepala Nabi SAW ditaburi dengan kotoran hewan. Maka
Fatimah yang ketika itu menyaksikan Rasulullah mengalami penyiksaan seperti itu, menangis melihat ayahanda tercintanya menghadapi perlakuan yang begitu rupa, sesuatu yang mungkin selama ini belum beliau lihat. Dan itulah terjadi setelah wafatnya paman Rasulullah Abu Thalib dan Khadijah binti Khuwailid. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ujian demi ujian belum berlalu dari kehidupan Rasulullah dan para sahabat, dan kesabaranlah yang membuat mereka bisa bertahan. Keyakinan mereka, kesungguhan mereka di dalam mengemban dakwah, itulah yang membuat kemudian membuahkan keberhasilan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.